Halo semuanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all? Semoga hari kalian selalu bahagia dan juga selalu semangat ya. Welcome to English Corner, and today we are still talking about in my school. Nah, kali ini kita akan belajar masih tentang school subjects. Nah, kali ini kita akan membahas lanjutannya ya. Oke, sebelum kita memulai ke pembelajaran untuk hari ini, siapin dulu yuk buku dan alat tulis yang kalian punya untuk mencatat materi yang akan kita pelajari hari ini. Dan jangan lupa untuk ajak teman-teman yang lainnya untuk belajar bahasa Inggris bersama supaya pembelajaran bahasa Inggris di sini semakin meningkatkan kalian dalam berbicara dan juga berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, setelah itu bantu perkembangan YouTube channel aku dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah, lalu aktifkan lonceng notifikasinya, lalu jangan lupa untuk follow sosial media aku, semuanya udah ada di kotak deskripsi ya teman-teman, dan juga ajak semua teman-teman yang lainnya untuk like dan share video ini supaya aku semakin semangat untuk membuat video pembelajaran bahasa yang baru dan menjadi yang pertama kalau aku upload video ini. Terima kasih semuanya. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita masuk ke materi untuk hari ini. Nah, materi hari ini masih sama, yaitu tentang school subjects. Nah, Judulnya itu tentang in my school. Nah, gimana sih cara menulis in my school yang benar? Perhatikan ya. I, N, lalu space, M, Y, lalu space, S, C, H, O, O, L. Nah, in my school. Titik 2, titik atas dan bawah ya. Lalu part 4B. Nah, gimana sih cara menulis bagian 4? Nah, hari ini kita akan masuk ke bagian 4, bagian keduanya ya, bagian 4B-nya gitu. Ini B ini maksudnya bagian lanjutannya ya. Oke, nah, gimana sih cara menulis part 4B? Nah, perhatikan ya. P, A, R, T, lalu space, tulis angka 4 dan juga B ya, B. Nah, seperti ini. Lalu, setelah itu kita akan tulis tentang school subjects. Nah, kalian masih ingat kan cara menulis school subjects itu seperti apa? Oke, kita akan kasih tahu ya cara menulisnya. Dan bagi yang baru datang di channel YouTube aku, selamat datang dan selamat belajar ya kawan-kawan. Semoga ilmu bahasa di sini semakin meningkatkan ilmu kalian dalam pembelajaran bahasa Inggris. Thank you semua. Nah, kita lanjutkan yuk. School subjects. Nah, cara menulis school subjects seperti ini. Perhatikan ya. S, C, H, O, O, L, lalu subjects. Nah, cara menulisnya seperti ini. Perhatikan ya. S, U, B, J, E, C, T, S. Nah, school subjects seperti ini. Oke, kita akan masuk ke kosakata nomor 1. Kosakata nomor 1 ada yang namanya pelajaran geografi. Nah, apa sih bahasa Inggris dari pelajaran geografi? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya ya. Bahasa Inggris dari pelajaran geografi adalah geography. Geography. Sekali lagi, geography. Nah, gimana sih cara menulis geografi yang benar? Perhatikan ya. G, E, O, G, R, A, P, H, Y. Nah, geography. Geography di sini artinya adalah geografi. Nah, seperti ini.
Oke, kita akan masuk ke kosakata nomor 2. Nah, kosakata nomor 2 ada yang namanya pelajaran bahasa asing. Nah, apa sih bahasa Inggris dari pelajaran bahasa asing? Oke, aku akan kasih tahu artinya ya. Bahasa Inggris dari pelajaran bahasa asing adalah foreign language. Foreign language. Sekali lagi, foreign language. Nah, gimana sih cara menulis foreign language yang benar? Perhatikan ya. F O R E I G N lalu space L A N G U A G E. Nah, foreign language. Foreign language di sini artinya adalah bahasa asing. Nah, seperti ini. Oke, kosakata nomor 3 ada yang namanya pelajaran TIK. Nah, apa sih bahasa Inggris dari pelajaran TIK? Oke, aku akan kasih tahu kosakatanya ya. Bahasa Inggris dari pelajaran TIK adalah Information Technology and Communication. Information Technology and Communication. Sekali lagi ya. Information Technology and Communication. Nah, gimana sih cara menulis Information Technology and Communication? Perhatikan ya. I N F O R M A T I O N lalu space A N D lalu space C O M M U N I C A T I O N. Nah, information tunggu sebentar ya. And teknologinya ini lupa ya. Jadi information technology. Nah, cara menulis teknologi seperti ini. Perhatikan ya. T E C H N O L G Y. Nah, jadi seperti ini ya. Information. Nah, tunggu sebentar ya. Information Technology and Communication. Nah, seperti ini ya, AND. Jadi tulisannya seperti ini. Mohon maaf banget ya di sini karena ada keterlambatan, jadinya membuat saya kurang fokus ya, karena saya faktor ya karena kelelahan gitu. Jadi harap dimaklum ya. Nah, Information Technology and Communication. Nah, arti pelajaran ini adalah TIK. Nah, seperti ini. Oke, pelajaran nomor 4 ada yang namanya pelajaran produktif. Nah, apa sih bahasa Inggris dari pelajaran produktif? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya ya. Nah, bahasa Inggris dari pelajaran produktif adalah productive. Productive. Sekali lagi, productive. Nah, gimana sih cara menulis productive yang benar? Perhatikan ya. P R O D U C T I V E. Nah, productive. Produktif di sini artinya adalah pelajaran produktif. Nah, biasanya pelajaran produktif ini suka ada kan di pelajaran anak-anak SMK. Pasti ada. Nah, oke, kita akan masuk ke kosakata nomor 5. Kosakata nomor 5 ada pelajaran kimia. Nah, apa sih bahasa Inggris dari pelajaran kimia? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya ya.
bahasa Inggris dari pelajaran kimia adalah chemistry. Chemistry. Sekali lagi, chemistry. Nah, gimana sih cara menulis chemistry yang benar? Perhatikan ya. C H E M I S T R Y. Nah, chemistry. Chemistry di sini artinya adalah kimia. Nah, seperti ini. Oke, kosakata nomor 6 ada yang namanya pelajaran biologi. Nah, apa sih bahasa Inggris dari pelajaran biologi? Oke, kita akan cari tahu artinya ya. Nah, bahasa Inggris dari pelajaran biologi adalah biology. Biology. Sekali lagi, biology. Nah, gimana sih cara menulis biology yang benar? Perhatikan ya. B I O L O G Y. Nah, biology. Biology di sini artinya adalah pelajaran biologi. Biologi. Nah, seperti ini. Oke, kita akan lanjut ke kosakata selanjutnya. Kosakata selanjutnya ada yang namanya pelajaran akuntansi. Nah, apa sih pelajaran akuntansi atau bahasa Inggris dari pelajaran akuntansi? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya ya. Nah, bahasa Inggris dari pelajaran akuntansi adalah accounting. Accounting. Sekali lagi, accounting. Nah, gimana sih cara menulis accounting yang benar? Perhatikan ya. A C C O U N T I N G. Nah, accounting. Accounting di sini artinya adalah akuntansi. Nah, oke. Kosakata nomor 8. Nah, kosakata nomor 8 ada yang namanya PLH atau pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Nah, apa sih bahasa Inggris dari pelajaran pendidikan lingkungan hidup? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya ya. Bahasa Inggris dari pelajaran PLH adalah environmental education. Environmental education. Sekali lagi, environmental education. Nah, how to write the correct words of environmental education? Perhatikan ya. E N V V I R O N M E N T A L lalu space E D U C A T I O N. Nah, environmental education. Environmental education ini artinya adalah P L H. Nah, seperti ini. Oke, kosakata nomor 9. Kosakata nomor 9 ada yang namanya pelajaran kewirausahaan. Nah, apa sih bahasa Inggris dari pelajaran kewirausahaan? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya ya. Nah, bahasa Inggris dari pelajaran kewirausahaan adalah entrepreneurship. Entrepreneurship. Sekali lagi, entrepreneurship. Nah, bagaimana sih cara menulis entrepreneurship yang benar? Perhatikan ya. E N T R E P R E N E U U. Nah, U R S H I P. Nah, E N T R E P R E N
Entrepreneurship. Entrepreneurship di sini artinya adalah pelajaran kewirausahaan. Nah, seperti ini. Oke, kita akan masuk ke kosakata nomor 10. Kosakata nomor 10 ada yang namanya, ini pasti semua orang, terutama siswa SMA atau SMK, nah pasti pernah melakukan atau pernah mempelajari pelajaran ini kan, termasuk anak-anak mahasiswa. Nah, pelajaran yang aku maksud di sini adalah praktek kerja. Nah, pasti kalian udah pernah dong rasanya mempelajari pelajaran ini, terutama yang lagi magang atau lagi PKL gitu di tempat-tempat ya, di perusahaan-perusahaan besar gitu, terutama untuk anak SMK nih. Pasti anak SMK pernah merasakan yang namanya magang gitu ya. Nah, pasti yang kalian semua pernah merasakan itu, dan anak-anak kuliahan pasti juga merasakan yang namanya magang gitu di tempat bidang kalian masing-masing. Nah, oke, kita akan cari tahu kosakata dari praktek kerja. Nah, apa sih bahasa Inggris dari praktek kerja? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya ya. Bahasa Inggris dari pelajaran praktek kerja adalah work practice. Work practice. Sekali lagi, work practice. Nah, gimana sih cara menulis work practice yang benar? Perhatikan ya. W-O-R-K, lalu space, P-R-A-C-T-I-C-E. Nah, work practice. Work practice di sini artinya adalah praktek kerja. Nah, pelajaran nomor 11. Nah, pelajaran nomor 11. Nah, ada yang namanya pelajaran bahasa daerah. Nah, pasti di daerah kalian masing-masing memiliki pelajaran bahasa daerah di daerahnya masing-masing kan. Nah, contohnya aku tinggal di Bandung. Nah, bahasa daerah di sini yang kita pelajari adalah bahasa Sunda. Nah, kita akan cari tahu apa sih bahasa Inggris dari pelajaran bahasa daerah. Oke, kita akan cari tahu ya. Nah, bahasa Inggris dari pelajaran bahasa daerah adalah local language. Local language. Sekali lagi, local language. Nah, gimana sih cara menulis local language yang benar? Perhatikan ya. L-O-C-A-L, lalu language. L-A-N-G-U-A-G-E. Nah, local language. Local language di sini artinya adalah bahasa daerah. Nah, seperti ini. Oke, kita akan masuk ke kosakata nomor 12. Nah, kosakata nomor 12 ada yang namanya pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pasti kalian atau di sekolah-sekolah ataupun di kampus-kampus pasti loh ada yang namanya pelajaran bahasa Indonesia. Nah, for your information aja nih guys. Pelajaran bahasa Indonesia ini menjadi pelajaran paling populer di seluruh kampus-kampus ternama di universitas paling ternama di dunia. Nah, bahasa ini memang sangat menarik karena banyak sekali turis-turis yang berkunjung ke sini gitu. Nah, pasti kalian semua sangat bangga dong bahasa Indonesia banyak diminati oleh warga dunia. Nah, begitupun kita harus bangga ya dengan pembelajaran
bahasa, pokoknya bahasa apapun yang kalian pelajari, kalian harus pelajari sungguh-sungguh ya. Nah, oke, kita akan cari tahu pelajaran bahasa Indonesia. Nah, apa sih bahasa Inggris dari pelajaran bahasa Indonesia? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya ya. Nah, bahasa Inggris dari pelajaran bahasa Indonesia adalah Indonesian. Indonesian. Sekali lagi, Indonesian. Nah, gimana sih cara menulis Indonesian yang benar? Perhatikan ya. I N D O N E S I A N. Nah, Indonesian. Indonesian di sini artinya adalah bahasa Indonesia. Nah, seperti ini. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran untuk hari ini. Insya Allah kita akan masuk ke pembelajaran bahasa Inggris yang baru dan masih mempelajari tentang in my school. Nah, untuk next materinya kita akan mempelajari tentang tempat-tempat yang ada di sekolah maupun di kampus. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran untuk hari ini. Ingat, terapkan 3M ya teman-teman. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke? See you on the next lesson, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Practice makes perfect, and see you.